Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semangat, ceria, Allahu Akbar. Nurul Fikri, yes. Kembali lagi bersama Ustazah Niken di kelas 1B ya, kelas kita tercinta. Seperti biasa, di hari Jumat kegiatan kita yakni menyimak atau mendengarkan sirah dari nabi-nabi kita. Untuk kali ini kita akan mendengarkan sirah Nabi Musa alaihissalam. Sebelum kita mendengarkan sirah, yuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, hati dihusyukkan, berdoa mulai. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yuk Soli dan Solihah bersama-sama kita simak sirah Nabi Musa alaihi salam berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Pertarungan Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun. Kisah ini disebutkan di Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 16 hingga 51. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Atas permintaan Nabi Musa, Allah mengirim saudaranya Harun untuk membantunya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi. Sebelum berhadapan langsung dengan Fir'aun, mereka bertarung dengan ahli sihir Fir'aun terlebih dahulu. Terjadi banyak perubahan setelah beberapa tahun kepergian Nabi Musa dari Mesir. Di banyak tempat, Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel, sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun. Aku hanya mengenalmu, wahai Harun. Siapa laki-laki di sampingmu itu? Ini adalah Musa, adikku. Aku pikir engkau tidak melupakannya, wahai Fir'aun. Kami berdua adalah Rasul utusan Allah. Wahai Fir'aun, tujuan kami datang kemari adalah memintamu agar membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan yang kejam. Jadi kau ini Musa, berani sekali datang kemari. Ingatkah dirimu bahwa kami telah mengasuhmu dari masa kanak-kanak sampai dewasa dengan fasilitas yang mewah? Lalu setelah membunuh kaumku, kau malah melarikan diri. Sekarang kau datang dan meminta hal yang tidak masuk akal. Dasar tidak tahu berterima kasih. Perlakuan Fir'aun saat mengasuh Nabi Musa saat kecil tidak sebanding dengan penyiksaan yang dilakukannya kepada kaum Bani Israel. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 22. Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku
Sementara itu engkau telah memperbudak Bani Israel. Perihal pembunuhan orang Kipti itu, aku tidak sengaja melakukannya. Lalu aku bertaubat dan keluar dari Mesir. Kemudian aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Tuhankulah yang menganugerahkan ilmu dan kerasulan padaku. Siapa yang kau maksud Tuhan semesta alam itu? Aku yang telah memberikanmu semua ilmu kepadamu. Jadi, akulah Tuhanmu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan Musa. Allah adalah Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Omong kosong. Pandai sekali kalian membual. Wahai Fir'aun, Dia Allah adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita dahulu. Sungguh, Tuhanmu telah salah dengan mengutus rasul-rasul yang gila seperti kalian. Dia Allah adalah Tuhan penguasa timur dan barat, serta apa yang ada di antara keduanya. Dengarkan baik-baik, wahai Musa dan Harun, jika kalian menyembah Tuhan selain aku, maka penjara tempat kalian selanjutnya. Nabi Musa dan Nabi Harun berdebat dengan santun dan suara yang lembut. Walaupun Fir'aun mengancam akan memasukkan keduanya ke dalam penjara, tidak ada rasa takut sedikit pun, karena mereka yakin selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan tetap memenjara kami jika aku perlihatkan bukti-bukti kerasulanku? Baiklah, tunjukkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini. Semua orang menunggu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Semua orang yang melihat merasa ketakutan. Hah? Wah, menakutkan sekali. Kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu bercahaya. Dalam hatinya, orang-orang yang berada di ruangan itu kagum dengan mukjizat Nabi Musa. Lumayan juga sihirnya Musa ini. Aku yakin kedatangan Musa kali ini ingin menghancurkanmu dengan sihirnya. Lalu apa rencanamu, wahai Fir'aun? Wahai pengawal, tangkap mereka berdua dan jebloskan ke dalam penjara. Sementara Nabi Musa dan Nabi Harun berada di penjara, Fir'aun mengumpulkan seluruh ahli sihir. Setelah ditentukan waktunya, tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa dan para ahli sihir yang jumlahnya tidak sedikit. Hari ini, kita akan menyaksikan pertarungan antara Musa si pengkhianat dan kemudian ahli sihir dari berbagai penjuru negeri. Wahai Fir'aun, apa yang kami peroleh jika dapat mengalahkan Musa? Kami ingin hadiah yang besar. Jangan khawatir, masing-masing dari kalian akan aku beri jabatan yang tinggi. Silakan kalian mulai dulu. Demi Fir'aun, pasti kami akan menang. Para ahli sihir melemparkan tali temali yang berubah menjadi ular kecil yang jumlahnya sangat banyak. Sebenarnya itu adalah tipuan dari tali yang berwarna hitam. Sedangkan para ahli sihir itu membutakan mata orang-orang yang menyaksikan, seolah-olah tampak seperti ular. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba berubah menjadi ular besar yang dengan sigap melahap semua tipuan ahli sihir. Melihat mukjizat Nabi Musa yang dahsyat, para ahli sihir itu terketuk hatinya dan bersujud di hadapan Nabi Musa. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Mengapa kalian beriman kepada Musa tanpa izin dariku? Jika kalian tetap seperti itu, aku akan memotong tangan dan kaki kalian bersilangan. Lalu aku salib kalian semua. Para ahli sihir itu tetap pada pendiriannya dan tidak takut pada ancaman Fir'aun. Mereka pun berdoa
Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 51. Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman. Demikianlah akhir kisah pertarungan Nabi Musa dengan ahli sihir Fir'aun. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan takut melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi hambanya yang beriman. Kedua, hendaknya mengutamakan perkataan yang baik dan bersikap lemah lembut saat berdakwah kepada orang lain. Namun, jika kita berada dalam keadaan terdesak, kita harus membela diri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sholih dan sholihah semua. Kita tadi sudah bersama-sama menyimak surah dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, semoga sholih dan sholihah semua serta kita semua yang telah menyimak dapat mengambil ibrah dari surah tersebut. Selanjutnya kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ustazah, apabila ada salah mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.